Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasya Raisa dengan NPM 203516446490, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Nasional Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai perubahan pola belanja masyarakat Indonesia selama masa pandemi, dan juga saya akan sharing sedikit mengenai pengalaman saya pribadi tentang belanja online dan juga dampaknya terhadap lingkungan. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di masa pandemik ini mengubah semua pola hidup masyarakat, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, juga termasuk saya. Nah, salah satu yang berubah adalah usaha kita untuk menjaga kewarasan dan juga kesehatan mental untuk tetap bisa bertahan di jalur yang benar selama masa yang tidak pasti seperti sekarang ini. Kebanyakan dari kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat pikiran dan juga kesehatan kita tetap terjaga. Salah satunya seperti kita nih, perempuan-perempuan, yaitu belanja online, di mana barang-barang yang kita belanjakan itu seringkali barangnya itu kurang penting atau tidak terlalu kita butuhkan secara bahan pokok gitu ya. Tapi kita sadar nggak sih, selama kita belanja online itu ada dampak dibalik dari pembelian barang-barang di platform digital ini, seperti misalnya sampah yang dihasilkan. Nah, di sini saya punya beberapa contoh sampah-sampah yang sudah saya miliki dan saya hasilkan dari belanja online yang saya lakukan dalam 1 bulan terakhir. Saya bisa tunjukin beberapa barang-barang atau ini adalah hasil-hasil packaging yang saya punya dari pembelanjaan online selama 1 bulan terakhir. Dan ini baru belanjaan yang saya punya, belum anggota keluarga saya yang lainnya. Dan ini masih banyak lagi, nggak mungkin saya tunjukin semua ya. Selain itu, barang-barang yang tadi kardusnya misalnya sebesar ini dirasa kurang relevan sampah yang dihasilkan volumenya dibanding paket atau barang yang kita beli. Kayak misalnya contohnya ini, saya punya produk yang saya beli hanya sebesar ini, namun di wrapping sebesar ini. Apa dampak yang dihasilkan dari pembelanjaan barang-barang yang tadi tidak relevan dengan kemasannya ya, atau wrappingnya? Mungkin kalau kardus tadi ini masih bisa didaur ulang, tapi bagaimana dengan sampah yang seperti ini? Ini plastik karbon udah nggak bisa lagi digunakan sebagai apa-apa, akhirnya berakhir jadi sampah. Maka dari itu, saya ingin memberikan beberapa tips kepada teman-teman semua gimana caranya untuk kita mengelola sampah-sampah yang kita hasilkan dari pembelanjaan online tersebut. Yang pertama adalah kita harus bisa lebih bijak dalam membelanjakan sesuatu. Lebih bijak di sini dalam artian bukan hanya soal budget ya, tapi bisa dilihat kemasan-kemasan atau ukuran-ukuran barang yang mau kita beli itu akan lebih baik kalau kita beli dalam kemasan yang lebih besar. Kenapa seperti itu? Karena kemasan atau botol yang lebih besar seperti ini untuk didaur ulang masih bisa lebih bernilai walaupun nggak kita setorkan ke tempat daur ulang yang ada di lingkungan rumah kita. Misalnya seperti ini, kalau sudah habis, ini bisa kita jadikan pot tanaman, kemudian celengan. Fungsinya dan kegunaannya bisa kita ubah secara mandiri, tidak perlu melibatkan orang lain. Namun untuk kemasan-kemasan yang kecil seperti ini akan sangat sulit kita kelola pribadi di rumah gitu ya. Mau nggak mau kita harus cari tempat-tempat atau organisasi masyarakat yang bisa dan mau mengolah sampah-sampah yang tadi kita hasilkan. Kemudian kalau bisa kita membeli produk-produk untuk kemasan refill. Misalnya barang ini sudah habis, kalau sudah habis isinya kita lebih baik membeli refill, kita isi ulang. Sampah yang dihasilkan nanti berupa plastik refillnya atau kemasan refillnya itu bisa lebih kecil volumenya di tempat pembuangan sampah atau di tempat daur ulang begitu. Kemudian selanjutnya
Ini juga salah satu tips dari saya ya. Kita bisa membeli barang-barang kebutuhan pokok atau apapun ya, itu kalau bisa di satu toko yang sama. Kenapa begitu? Karena kalau kita belanja di satu toko yang sama, beberapa produk akan di-wrapping atau dipaketkan dalam satu kemasan kardus seperti ini. Jadi nggak misalnya barang ini kardusnya ini sendiri, barang yang ini kardusnya yang ini sendiri gitu kan. Ini akan memperbanyak kemasan-kemasan yang dihasilkan dari paket-paket belanja online tadi. Kemudian di sini ada lagi tips dari saya, yaitu setorkan barang-barang yang sekiranya bisa didaur ulang kepada organisasi masyarakat pengolah sampah atau daur ulang. Dan ini lebih bisa bernilai ekonomis dibandingkan dibuang begitu saja, yang akhirnya terbuang atau menumpuk di tempat pembuangan akhir sampah dan tidak ada nilai ekonomis apa-apa, dan sampahnya di sana itu akan lebih banyak kita berkontribusi dalam penimbunan sampah yang sulit dan lama sekali terolahnya gitu kan. Dan di sini ada satu tips atau mungkin solusi yang menurut saya cukup efektif, di mana semakin banyak kita mengedukasi orang-orang di lingkungan kita, semakin banyak orang yang akhirnya sadar dan juga mau bergerak untuk bisa melakukan perubahan tentang pengolahan sampah dan juga pola hidup berbelanja mereka secara online tadi. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dan juga ibu dosen. Saya yakin teman-teman dan ibu dosen pasti akhirnya memiliki pandangan juga dan bisa lebih concern terhadap lingkungan berkaitan dengan sampah-sampah yang kita hasilkan. Semoga informasi ini bisa kalian sebarluaskan kepada tetangga-tetangga dan juga teman-teman lainnya. Jika ada kesalahan dan juga kekurangan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.